Bengong kan ya kita lagi nggak ngapa-ngapain tuh. Benar nggak? Lagi kosong melakukan kegiatan, aktivitas lagi nggak ada yang kita perbuat. Bengong. Kadang-kadang juga pikiran kita juga lagi kosong. Pandangan kita kosong, pikiran juga lagi kosong, bengong. Kata orang-orang sufi, orang yang bengong aja terhisapnya maksiat kepada Allah. Kenapa? Nggak terlintas ucapan-ucapan yang mengagungkan nama Allah dengan tasbihnya, dengan takbirnya, dengan tahmidnya, dengan kalimat la ilaha illallahnya, dengan hauqalahnya, la haula wala quwata. Jadi memang setiap kita, lisan kita tuh selalu subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, astagfirullah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha. Oh subhanallah aja. Alhamdulillah aja. Istighfar aja. Pokoknya zikir. Bengong aja bagi diri mereka. Bengong tuh di maksiat gitu. Ya Allah, bengong padahal. Dalam ini. Pengamatan tentang hidupnya mereka, dalam. Masya Allah. Kalau kita nganggapnya maksiat ya saat kita ngintip barang yang bukan punya kita. Nyuri gitu. Udah dosanya catatan dari Allah juga. Zalim juga kepada sesama manusia juga. Tinggalin sholat, maksiat. Jadi bukan cuma itu doang. Besok puasa, dia nggak puasa. Bukan cuma itu maksiat. Dia lagi kosong, nggak ada aktivitas, dan lisannya lagi nggak menyebut nama Allah. Hatinya lagi kosong, nggak mengingat Allah. Udah maksiat tuh. Hebat banget, Masya Allah. La haula wa la quwata. Makanya sampai batas terakhir orang dibebasin. Nggak perlu lagi. Udhkurullah dzikran katsira. Nggak usah lagi sebut nama Allah. Kalau udah batasnya ada. Kapan? Kalau udah mati. Dalam rangka penyembahan kepada Allah, wujudnya adalah zikir. Tapal batasnya kita ibadah kepada Allah sampai kapan, Pak? Sampai mati. Sampai mati. Bukan habis selesai isya udah selesai ibadah, enggak. Kelar nih bubaran sholat isya, kelar nih taklim al-musannifiyah. Udah ya, selesai ibadah gua hari ini. Enggak. Rumah kita bercampur sama istri, bercampur sama anak-anak. Ibadah bukan? Ibadah. Sebagian kita ibadah. Mau malam nih kita jemput pembaringan kita tidur. Niatin ibadah. Ibadah apa? Untuk peralihan istirahatin badan dari ibadah kita yang sekarang, isya nanti, sampai kita bangun malam. Tidurnya kita dianggap ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang cerdas gitu. Setiap satu kegiatan niatin istirahat dari satu ibadah ke ibadah yang berikutnya. Ini trik, tips namanya. Ya, kalau kita mau kayak sekarang nih, kita ibadah, jelas ibadah. Terus orang nganggapnya nyari duit bukan ibadah, salah. Kan kita nyari duit perintah agama, kepala keluarga, cari nafkah, cari kesejahteraan untuk istri, anak. Ibadah bukan tuh, Pak? Ibadah, Masya Allah. Ibu gongsang-gongseng, ketemu lagi sudet, langsung lagi penggorengan lagi, topo lagi. Ibadah bukan tuh? Ibadah, lagi besok, nyiapin sahur, belanjain iftar, takjil, laki pulang, beduk maghrib, dia tinggal nyantep doang tuh. Ada balak-balak, ada risol, ada tempe goreng, ada bihun aurin di atasnya, sambal kacang. Enak nggak begitu? Wa ilaha illallah. Udah kebayang nih. 9 hari lagi udah kebayang tuh. Enak banget iftar takjil. Alhamdulillah. Semuanya ibadah. 24 jam. Dalam kurun 1 hari. Niatin semuanya ibadah. Makanya Allah katakan, nanti istirahatnya, terakhirnya ente ibadah adalah saat datang satu keyakinan yang nggak akan ada ragu dan bimbang. Kepastian yang 100%. Bahkan 1000%. Apa? Ajal, mati. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Tuh. Sama, zikir pun demikian. Namun yang dititik beratkan oleh Rasul dalam pemahaman ini adalah zikir lisan. Biasain, Pak. Ya. Yang ngebedain kita dengan makhluk yang lain. Ya. Cuma zikirnya. Cuma zikir. Kalau kita hidup hanya sekedar hidup tapi nggak pakai zikir, ya Allah. Monyet di hutan dihidup. Lagi-lagi monyet di hutan dihidup.
Kalau hidup hanya sekedar hidup dan kita mikirnya hidup adalah buat makan, bukan makan buat hidup, kan berapa itu kalau dibalik-balik? Kita makan buat apa, Pak? Hidup, biar bertahan hidup. Hidup biar kita gunain buat ibadah, itu maksudnya. Bukan hidup buat wangan mulu, dikit-dikit mangan mulu. Wah, abang-abang ditanya, oh lu tinggal di mana? Gue di Pademangan. Wah, suka gayem lo. Kok suka gayem? Iya, kan Pademangan. Semuanya pada makan. Hobinya mangan katanya. La haula wala quwata. Makan sekedarnya, asal kita bisa nambah energi, lalu kemudian bisa ibadah lagi. Tuh makan, bukan dikit-dikit makan, dikit-dikit makan, dikit-dikit makan. La haula wala quwata. Yang ngebedain kita dengan makhluk Allah yang lainnya apa? Zikir. Sampai Nabi katakan, antamuta walisanuka ratmun min dzikrillah. Amal yang paling disukai oleh Allah, paling afdol, paling dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketika engkau mati, maka lisanmu baru saja mengucapkan kalimat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini semua yang menjadi cita-cita dan harapan kita yang besar. Asa tertinggi kita di ujung kalimat kita sebelum kita jemput sakratul maut kita. Apa yang kita ucapin? Kalimat zikir yang paling pamungkas. Kalimat tahlil. La ilaha illallah. Ini kalimat tauhid disebutnya. Tahlil kalimat tauhid, pengesaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada Tuhan yang patut kita sembah selain daripada Allah. Nah, orang mati sebelumnya lisannya masih zikir la ilaha illallah. Udah enak banget deh. Isyaratnya di surga aja udah. Alam kuburnya kayaknya udah ketebak, warnanya pasti nikmat udah. Ini lisan basah artinya masih sering berucap kalimat-kalimat yang terbaik, Pak. Kalimat-kalimat yang terbaik, yang Allah suka. Begitu kalimat terakhirnya dia ucapkan, nggak lama dijemput ruhnya, mati meninggal dunia. La ilaha illallah. Ya Allah, harapan banget buat kita tuh. Ya, namanya harapan kira-kira udah terjadi belum? Ya belum. Saya yang nyampein kayak begini, ada nggak jaminan buat saya? Mati nanti kita bisa ngucapin la ilaha illallah. Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada jaminan, pasti begitu. Abang-abang ngajar, terus bisa la ilaha illallah. Belum. Kalau saya sendiri secara pribadi nggak memperjuangkan untuk banyak-banyak zikir. Bapak pun demikian. Tahu ilmunya, tapi nggak diamalin. Zikir kita kosong melampau. Paling kalau kesebut aja, zikir kita ya paling ya subhanallah. Itu pun kalau kita nggak sholat ya nggak kesebut. Dibantunya mas sholat aja tuh. Kalau lagi sujud, kalau lagi ruku, subhana rabbiyal azim, ruku, subhana rabbiyal a'la, sujud. Kalau kita nggak sholat, lewat soal sumpama sholat kita, ya udah nggak zikir kita. Makanya alhamdulillah perlu bangga kalau punya tetangga dia lagi sukacita undang kita, khitan anak nih undang kita. Kan biasanya pakai tahlil dulu, betul nggak? Betul nggak? Akhirnya diajak, wasilahnya adalah tetangga kita. Dia lagi berduka cita aja, seharusnya kita terima kasih sama siapa? Tetangga kita. Kenapa? Dia ngundang kita buat tahlilan. Gue pengen bantuin, nggak enak gitu tetangga gue. Soalnya anaknya katanya kemarin meninggal, babenya kemarin meninggal, emaknya katanya meninggal dunia. Hak tetangga, gue bantuin aja. Kita doain yuk bareng-bareng. Bukan lo yang bantuin dia. Justru lo kebantu dengan apa yang menjadi penyelenggaraan yang dibuat. Betul Pak? Malam minggu diundang 40 harian, meninggal dunia tetangga kita. Malam minggu. Ya MC biasa. Idealnya begitu. Mari sama-sama kita doakan dengan doa terbaik kita untuk almarhum Ibu Anu, ibunda dari tetangga kita, masyarakat kita, Bapak Anu bin Anu. Mudah-mudahan rohnya diterima oleh Allah, iman Islamnya diterima oleh Allah, amal kebaikannya diterima oleh Allah, dosanya diampuni oleh Allah, kuburnya menjadi raudhah min riyadil jannah. Kesannya kita yang mendoakan, padahal justru
Itu keluarga yang ngebantu kita. Buat apa? Malam minggu kalau kita udah selesai sholat isya, biasanya ngapain kita? Paling nongkrong. Karena ada undangan, akhirnya kita bisa tahlil bareng-bareng. Lisan kita akhirnya ngucap kalimat-kalimat terbaik. Kalimat thayyibah. Kebantu sama tetangga kita. Tuh, mantep. Alhamdulillah. Nah kalau dia kayak begini, ada orang yang bilang katanya nggak boleh tuh tahlilan, apaan tuh la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia nggak ngerti tentang hadis. Yang diharapin saat Bapak sering dengar kan video-video kesebar orang lagi ngimamin, akhirnya meninggal dunia, lagi ngimam. Ada nggak lirik lagu yang dibaca kalau lagi ngimam? Ada nggak? Lagi qori, yang dibaca apa kalau lagi qori, Pak? Ayat Quran. Akhirnya meninggal dunia. Ujung kalimatnya, lisannya basah, sebelum rohnya dijemput, apaan yang disebut? Ayat Quran. Belum lama tuh, siapa ya guru siapa ya, saya lupa tuh, ustazah siapa ya, yang di Al-Barakah Asy-Syafi'iyah ya, anak perempuan tuh, yang ibu-ibu ya, lagi baca wa ilahukum ilahu wahidul la ilaha illa huwar rahmanir rahim, langsung habis sender habis. Ya Allah, kesian banget lagi. Bukan kesian, yang kesian kita nggak dapat bagian dari nasib yang Allah berikan kepada dirinya. Enak banget dia. Nah kita masih tebak-tebakan, mati kita awal lagi ngapain? Bener nggak? Kita kepengennya lagi begini nih, mati blek begitu. Wah, cerita selebar kampung enak banget gitu. Keluarga juga nggak bakalan malu. Justru apa bangga, wah anaknya anu no iya, jemaah aktif al-musonafiyah iya, yang matinya lagi taklim ya, hari Rabu malam Kamis ya, di dalam masjid ya, enak nggak begitu? Enak. Keluarga bangga, undang sehari, 2 hari, 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100, hall pertama, hall kedua, hall ketiga, enak, dibangkit-bangkitin mulu tuh cerita. Mati lagi banting kartu gaple. Wah, selebar kampung orang tahu. Mau dibangkit-bangkitin di mana kebanggaannya? Orang kalau lagi lisannya berzikir yang dianggap diharapin apa? Mati meninggal dunia. Lagi berbuat baik, mati meninggal dunia. Saya punya orang tua. Abu Yaki Haji Muhammad Rusyid Ali bin Haji Muhammad Ali Yasin bin Aini mengatakan bahwa yang saya harapin nih adalah mati saya di atas lekar taklim, kata Bu ya. Makanya di antara kegiatan dakwah yang alhamdulillah sampai saat ini masih dibela-belain biar kata ya kesehatannya udah layak banget buat istirahat begitu. Layak banget buat istirahat. Ceramah bebas tablik akbar udah enggak. Khutbah Jumat udah gantung tongkat khotib gitu. Kalau petinju, gantung sarung tinju. Kalau pebulu tangkis, gantung raket. Ya. Kalau khotib apa? Gantung jubah. Ada yang nggak pakai jubah soalnya. Karena sunnahnya adalah tongkat gitu ya. Gantung tongkat khotib gitu. Cuma itu, apa? Taklim. Masih jalan terus. Sebab apa? Yang gue kepengen, gue berangkat dari rumah, niat dakwah, taklim, ngajar, tapi nggak ketemu lagi sama anak, bini, cucu, mantu, keturunan. Nanti gue kepengen di tempat taklim, lagi ngajar, tuh kata gue ya. Kita juga yang ngelakonin yang modelnya yang sama sama orang tua, kepengen bener, emang lagi enak banget, lagi ngajar, lagi menjalankan apa yang dijuangkan oleh Rasul. Selama 13 tahun di kota Mekah, 10 tahun di kota Madinah. Nyebarin, ngeluasin ajaran agama Allah, nilai-nilai tauhid, pilar-pilar keislaman. Rasul lakukan itu, kita lagi ngelakonin ini juga. Pengennya mati dalam keadaan membantu tugas, menjalani tugas, dan hati tulus, ikhlas, berjuang dalam dakwah al-Islam. Pengen banget, Masya Allah. Cuman masalahnya tebak-tebakan. Harapan sama kenyataan meleset apa enggak, itu dia. La haula wala quwata. Sebab Nabi yang bilang begitu. Ibadah yang paling disuka oleh Allah adalah kau dijemput oleh malaikatul maut, rohmu
sementara lisanmu masih basah sebab mengucapkan kalimat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, atau yang disebut dengan tahlil, kalimat tauhid la ilaha illallah. Makanya perbanyak ya Pak ya, perbanyak, Masya Allah. Orang di ujung hidupnya bisa ngucap la ilaha illallah atau enggak, itu tergantung kebiasaannya di dunia. Jadi nggak bisa nih kita siap-siapin sekarang, pokoknya gue ingat, pokoknya kalau udah dikit lagi malaikatul maut datang, pokoknya yang gue ucap la ilaha illallah. Jadi kayak orang lagi siap-siap pengen ngapain begitu, nggak bisa. Itu kejawabnya dengan apa? Warna lisan kita zikirnya banyak apa enggak dengan la ilaha illallah. Biar nanti di ujungnya bisa la ilaha illallah. Kan peribahasa ada bilang apa itu? Ala bisa karena biasa. Jadi sakratul maut kita bisa nyebut la ilaha illallah karena apa? Karena biasain, karena zikirin. Pertanyaan alam kubur, kita tahu jawabannya. Allahu Rabbi wa Muhammadun Nabi wal Islamu dini wal muslimuna wal muslimat ikhwani wal Qur'anu imami. Kita apalin ya, apalin. Kayak orang besok main ujian begitu, apalin. Nggak bisa. Begitu sampai di neraka, begitu sampai di negeri akhirat kita, alam barzakh kita, pertanyaan itu bisa kita jawab dengan warna ibadah kita. Bukan karena kita apalin Allah Tuhanku, karena pertanyaan ini kan siapa Tuhan lo kan gitu, iya nggak? Kita paling pokoknya Allahu Rabbi wa Muhammadun Nabi, Muhammad nabiku, imamku adalah Quran, saudaraku adalah muslimin dan muslimat. Nggak bisa. Wal qiblatu wal ka'batu qiblati, dan Ka'bah adalah kiblatku. Nggak bisa diucapin, diapalin begitu, nggak bisa. Terus bisa dan mampu kita ngejawab dengan cara apa? Dawam, pengamalan. Ya, pengamalan dengan ibadah, ilmu yang kita dapat, praktek. Masya Allah, praktek. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti yang dilihat oleh Allah saat kita meninggal dunia, sakratul maut, apa yang terakhir menjadi kalimat yang kita ucapkan. Makanya dalam syariat itu, orang-orang yang lagi dalam keadaan sakratul maut, kelihatan tanda-tanda dan indikasinya, berilah bala bantuan kepada dirinya dengan berbisik, menuntun, memandu kalimat tauhid la ilaha illallah. Kalau sudah terdengar oleh orang yang mandu, ini orang yang sebentar lagi pengen meninggal dunia, diucapin la ilaha illallah, dia udah ngucapin begitu, bahkan sampai lengkap Muhammadur Rasulullah, udah selesai gitu, tinggalin, udah biarin. Anaknya jangan pakai ajak ngobrol lagi, bapak jangan pakai dipanggil-panggil, ntar dia jawab iya, ntar abis iya mati, kalimat terakhirnya jadi iya. Lagi pakai nanya, kasbon berapa Pak? Batu giok pada di mana Pak? Di laci yang mana? Pakai nanya lagi tuh anak. Ini ngejuju banget, nyasar banget, batu cincin babenya. Babenya punya kios di Rawabunga gitu, seumpama ya. Pak, cubung di mana naruhnya? Bacaan pada di mana? Kotak yang mana? Di laci yang mana? Laci yang geliswar paling pojok sebelah kanan, mati nggak taunya. Kalimat terakhirnya pojok paling sebelah kanan. Wah, jangan. Udah la ilaha illallah, biarin, tinggalin. Sampai betul-betul meninggal dunia, sudah. Akhir kalimatnya berarti la ilaha illallah. Dan diajak ngobrol lagi dia. Biarin. Begitu ngelantur lagi, dia omongin lagi. Kalimat yang lain, pandu lagi. Makanya, berganti silahkan anak. Kalau lagi orang tuanya, ya, jelang-jelang kematian. La haula wala quwata illa billah. Meskipun nggak ada orang yang mandu, nggak ada orang yang nalkinin, kalau kita semuanya zikir, kita tahlil, kita tasbihnya rajin, rutin, mudawamah, mulazamah, maka demi Allah, meskipun kita mati seorang diri, nggak ada orang yang nemenin, bini nggak ada, anak juga nggak ada, lagi nyetir sendirian di mobil, langsung serangan jantung umpama, nggak ada siapa-siapa, nggak ada yang mandu.
Anak lagi punya aktivitas masing-masing, kita juga lagi ngejalanin aktivitas. Tapi karena lisan kita yang sendiri berzikir, maka Allah yang akan tuntun kita. Meskipun kita mati, dicaplok macan, nggak ada yang nulungin begitu. La ilaha illallah tepat akan kita sebut. Menjadi apa? Akhir daripada kalimat yang kita lafazkan. Man akhir kalamihi minad dunya la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang akhir kalimatnya sebelum dia mati meninggal dunia saat sakratul maut diucapkan la ilaha illallah, insya Allah menjadi tiket surganya. Allah penjaminnya, Rasul yang memberikan garansinya. Insya Allah. Makanya setiap di ujung taklim saya nggak pernah tinggalin tuh. Afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Buat pembiasaan begitu. Buat pembiasaan. Masyiral muslimin, Bapak Ibu para jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi kali terakhir perjumpaan kita sebelum masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Oleh karenanya saya Muhammad Iqbal Hakim Tamam yang diberikan mandat oleh para pengurus Bapak Kiai Haji Abdul Rahman dan juga Ustadz Haji Usman, Ustadz Haji Rohadi dan seluruh para guru-guru, para dewan kemakmuran masjid, semua orang-orang dan pegiat dan juga jemaah aktif Masjid Al-Musannifiyah ini, saya ucapkan permohonan maaf saya secara pribadi yang ditugaskan untuk memberikan kajian di setiap hari Rabu malam Kamis pada pekan 1, 3 dan ganjil lainnya di setiap bulan. Saya mohon maaf apabila ada ucap dan sikap saya kurang berkenan, kurang pantas dan kurang layak pada hati para jemaah seluruhnya. Bapak dan Ibu, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dimaafin gak Pak? Dimaafin Bu? Dimaafin? Pokoknya kita kelingking ketemu kelingking lagi deh ya. Menjelang Ramadan saling ikhlas, saling halal. Mudah-mudahan Ramadan kita tidak tercederai dengan adanya permusuhan kita yang kita bawa sampai ke bulan Ramadan. Na'udzubillah. Kita baca suratul Fatihah, mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا مجيب السائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم يا الله يا الله يا الله إنا نستودعك ما علمتناه وما حفظناه وما قرأناه فارده إلينا عند حاجاتنا إليه. Barang-barang baca Rabbi ufirli, Rabbi ufirli, Rabbi ufirli. Rabbana atina. Raditu billahi rabbah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'atsu biha insyaallah ta'ala minal aminin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.